Baik, puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biar pujian ini menghantar kita kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Kau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hati kami Tuhan bagaikan bejana. Kau bentuk kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu siang hari ini. Mari Allah Roh Kudus berkarya di dalam setiap hati kami. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk demikian hidupku di tangan-Mu dengan urapan kuasa-Mu ku dibaharui selalu. Mari sama-sama katakan, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengar bagian firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuat kuasa urapan Roh Kudus, dan kami juga Tuhan yang mendengar, urapi dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bila kami mau mendengar dengan setia, dan kami mau melakukan supaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Allah Roh Kudus urapi setiap kami hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu dan juga kami semua pada siang hari ini yang mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Oma Wiwi yang diberkati Tuhan. Salam. Shalom, Pastor Berta yang telah berkenan memuji memuliakan Tuhan dan memimpin doa sebelum firman. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bunda beserta keluarga besar dimanapun berada, selalu dipakai untuk mengembangkan kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perkenankan kami menyapa Kak Ela, Om Theo, Om Bob Warjiantono. Terima kasih, selamat bergabung di siang hari yang indah ini. Mari kita bersama-sama mengikuti firman dan renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendrik Manalip. Yang terhormat Bapak Henry Manalip, disilahkan, dan salam kami untuk Bunda Agustin. Om Henry Manalip, disilahkan. Bunda Berta, kelihatan. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir. Ada 12 user yang hari ini beribadah di rumah kasih. Saya anggap itu 12 murid Tuhan yang sedang belajar kepada firman Tuhan pada siang hari. 12 orang, 12 murid. Kita sehati, 2-3 orang sehati aja Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Sesuai dengan tema bulan ini, kasih yang sejati, yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Selanjutnya, jangan hanya separuh yang kita baca, tapi ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Akan dikatakan kasih itu tidak berkesudahan, semuanya akan lenyap, tetapi kasih itu tidak akan lenyap. Dalam ayat yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kasih ini sangat penting di dalam kehidupan pribadi orang-orang percaya kepada Tuhan. Kasih itu tidak boleh dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kolose 3 ayat 14 mengatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih,
sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya. Caranya bagaimana? Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu akan mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi tema ini jangan hanya sekedar menjadi slogan, tapi saya mengambil satu kesimpulan bahwa kasih itu harus berbuah. Ada buah di dalam kehidupan orang percaya itu harus punya buah kasih yang sudah disebutkan tadi. Tapi bagaimana kita bisa berbuah kalau kehidupan kita pertama-tama itu tidak mengasihi Tuhan? Di atas segala-galanya itu, kasih itu kita harus tujukan terlebih dahulu kepada Tuhan, agar supaya ada persamaan persepsi. Kalau Tuhan itu mengasihi kita, kita juga menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, memiliki kasih yang sama. Dan kita melihat kasih Allah itu adalah kasih yang abadi, yang disebut dengan kasih agape. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itulah bukti daripada kasih Tuhan, kasih Allah. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Bukan seperti kasih manusia, yaitu memiliki kasih yang bersyarat, kasih yang didasari oleh keinginan emosional, kasih yang menuntut balas, yang disebut dengan kasih eros atau kasih philia. Bukan seperti itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan itu telah mengorbankan segala-galanya demi untuk supaya kita manusia ini tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dan itu sudah dijalani oleh Tuhan, sampai Dia mati di atas kayu salib, mengorbankan jiwa raganya demi untuk keselamatan kita. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita kasih tanda petik kalimat berikutnya, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Maka akan muncullah buah-buah kasih. Ketika kita dipulihkan, ketika kita mau mengisi kehidupan kita dengan satu pemahaman yang jelas tentang kasih.
agar supaya kasih itu jangan hanya, orang Jawa bilang abang-abang lambe, hanya di mulut saja, tetapi pelaksanaannya tidak ada. Sudah terlalu banyak orang Kristen itu kasihnya itu hanya di mulut, tetapi dalam pelaksanaan wujud setiap harinya tidak menunjukkan satu kesaksian pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu sebabnya kita melihat banyak hal yang membuat hati Tuhan itu menjadi sedih, karena banyak orang telah kehilangan kasih. Jangan bicara tentang kasih hanya sebagai teori. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Tidak ada salahnya barangkali kita sudah menjadi orang yang memiliki, yang mewujudkan kasih itu, kesabaran mungkin, murah hati mungkin, ya, tidak cemburu, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan lain-lain sebagainya. Iya, tetapi apakah itu diwujudkan dari hati yang memang memiliki hati yang cinta Tuhan? Orang yang memiliki hati yang cinta Tuhan itu dapat diwujudkan dengan satu keunggulan hati yang luar biasa, ya. Sehingga itu dapat diwujudkan dalam kehidupan ibadah. Sekarang pertanyaannya, apakah ibadah kita itu hanya menjadi satu ritual keagamaan tanpa ada realita hadirat Tuhan? Ini perlu dijawab oleh masing-masing kita. Mengapa ibadah atau pelayanan kita, terutama di rumah kasih, hanya menjadi ritual keagamaan semata-mata tanpa ada realita hadirat Tuhan? Ini perlu kita jawab masing-masing. Kalau hal ini masih saja terjadi seperti itu, kita tidak bisa mewujudkan sesuatu yang lebih maksimal. Kita hanya berputar-putar di dalam keadaan yang sama. Tiap harinya kita ketemu dengan orang-orang itu saja, dengan user itu saja, masuk keluar. Lalu kemudian tidak memiliki animo, tidak memiliki sesuatu gairah. Saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi saya juga belajar dari hal ini. Karena firman ini saya dapatkan juga, terutama ditujukan kepada diri saya sendiri. Mengapa pelayanan kita menjadi ritual keagamaan tanpa ada realita hadirat Tuhan? Kalau kasih itu di dalam kehidupan kita, desain ibadah kita itu hanya untuk memenuhi kebutuhan umat dan bukan Tuhan. Ini sangat berbahaya. Berhati-hatilah dengan desain ibadah yang hanya untuk memenuhi kebutuhan user. Kali lagi saya katakan, waspadalah dengan desain ibadah yang hanya memenuhi kebutuhan umat, bukan memenuhi kebutuhan Tuhan, bukan memenuhi keinginan Tuhan. Karena itu kita harus dipulihkan sebelumnya. Terlebih dahulu kita itu harus dipulihkan. Karena kita tidak bisa dipakai untuk berfungsi sebagai tubuh Kristus yang bisa memulihkan segala sesuatu, yang bisa menjadi saksi Kristus di mana-mana, yang bisa dipakai untuk menjadi penerang bagi dunia yang penuh dengan kegelapan. Karena ibadah kita itu hanya menyenangkan manusia. Nah, ini perlu kita koreksi. Terlalu banyak kita hanya ingin menyenangkan hati manusia dengan simbol-simbol keagamaan kita. Tapi apakah, sebagai pertanyaan, dalam setiap apa yang kita lakukan melalui ibadah dan pelayanan, sudahkah itu menyenangkan hati Tuhan? Silakan dijawab Bapak Ibu ya.
Yang kedua, Tuhan sedang membangkitkan hamba-hambanya yang memiliki hati untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Ini kerinduan Tuhan. Maka itu sebabnya pelayan yang melayani mulai mengalami kemerosotan kualitas hati. Ini sangat berbahaya. Jangan sampai kehidupan pelayanan mengalami kemerosotan kualitas hati. Ini sangat berbahaya. Mari kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan membangkitkan kembali hamba-hambanya yang memiliki hati untuk melayani dengan serius, dengan segenap hati. Maka itu sebabnya saya sangat bersyukur kalau di rumah kasih ini, walaupun seringkali saya tidak ikut, tetapi saya tetap mengamat-amati lewat beberapa rekan-rekan yang selalu menanggapi dan berkomentar. Ada hal-hal yang negatif, ada hal-hal yang positif, dan yang saya ambil itu yang positif sajalah. Yang kita mau pelajari adalah pelayanan yang sesungguhnya adalah luapan atau melimpahnya. Sekali lagi, ini mati ini sebentar. Mudah-mudahan modulasi saya tetap bisa didengar. Pelayanan yang sesungguhnya adalah luapan hati dan limpahnya pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang menjamah kehidupan orang-orang lain yang berinteraksi dengan kita. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Makanya jangan sampai konsep tentang pelayanan yang kurang akurat itu seringkali menghambat pelayanan kita. Marilah kita kembali memeriksa keberadaan kita. Jangan sampai pelayanan itu kurang akurat di hadapan Tuhan. Ini terlalu banyak program-program yang kita jalani, kita merasa itu sudah bagus dan kita merasa puas dengan keberadaan itu. Itu jangan sampai terjadi. Kepuasan hati kita itu oleh karena Tuhan sendiri yang menyenangi keberadaan kita. Dalam hal ini biarkan kuasa Roh Kudus yang memimpin kita, sehingga damai dan sukacita dari Roh Kudus yang melebihi segala akal dan pikiran itu memenuhi keberadaan kita, kehidupan kita. Agar kita tidak terjebak di dalam keadaan rutinitas yang gitu-gitu aja. Sudah selesai ibadah, semua habis hilang. Tanpa ada sharing, tanpa ada sesuatu yang barangkali kita bisa ambil untuk mengungkapkan kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini lebih lagi berkenan kepada Tuhan, lebih lagi berinteraksi dengan sesama, menerapkan hal-hal yang lebih baik dalam persekutuan lebih lanjut dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita mau mencurahkan seluruh hidup kita dengan jalan harus membuang ambisi pribadi? Hidup yang mencurahkan seluruh kehidupan kita itu harus memang membuang ambisi pribadi. Atau hidup yang tidak bertanggung jawab itu harus segera kita buang secara moral. Dan kewajiban agama yang kosong itu harus kita buang semuanya. Itulah sebagai investasi hidup di dalam hal-hal yang bernilai kekal. Itulah yang Tuhan mau, memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya sekedar janji. Di sini katakan bukan hanya sekedar janji, tetapi komitmen. Janji itu bagus, tapi lebih bagus itu adalah komitmen. Kalau hanya sekedar janji, bisa saja terjadi karena dikendalikan oleh emosi yang situasional atau temporal. Tapi ingat baik-baik, janji seperti itu akan segera padam. Ya. Karena dia tidak memahami benar tentang
tanpa memahami benar tentang janjinya. Istilah kata berjalan tanpa peta. Nah, dia akan mundur bila terjadi kesulitan atau menghadapi kesulitan. Jadi ini penting sekali, harus memahami kebenaran yang hakiki lewat panggilan kudusnya Tuhan. Tuhan memanggil kita itu bukan main-main, tetapi dia melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita itu dengan kesungguhan hati. Luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar janji, tetapi komitmen. Orang yang punya komitmen itu adalah orang yang sudah memahami kebenaran. Dia bertindak apapun resikonya, dia nggak takut. Walaupun di situ ada resiko. Nah, biasanya orang yang punya komitmen ini akan lebih permanen, dia akan bersifat lebih permanen daripada orang hanya sekedar berjanji. Ya, tidak permanen, dia akan bisa berubah-ubah. Hari ini dia katakan ya, besok tidak. Karena itu kita harus menjadi seorang murid yang punya komitmen seorang murid. Dalam Kisah Rasul ditulis pasal 2 ayat 42, 2 Timotius 3 ayat 16. Komitmennya apa? Mau belajar. Yang kedua, mau diajar atau dikoreksi. Yang ketiga, mau berubah. Yang keempat, mau menjalankan kebenaran. Yang kelima, mau berbuah bagi Tuhan. Sesuai dengan judulnya, kasih yang sejati. Itu adalah kasih yang berbuah bagi Tuhan. Buah kesabaran, buah murah hati, buah tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan lain-lain sebagainya. Buah ini yang dicari bagi orang yang sungguh-sungguh telah memiliki komitmen di hadapan Tuhan. Orang seperti inilah yang akan menjadi pemenang. Orang yang seperti inilah yang akan terus melaju sampai pada tujuan. Di dalam kehidupannya bukan hanya sekedar mandek di tengah jalan oleh karena rasa bosan, rasa jenuh dan sebagainya. Tapi orang yang memiliki kasih, buah-buah kasih itu adalah orang yang memiliki tujuan akhir. Demikian Tuhan memberkati kita sekalian pada siang hari ini. Sekedar perenungan kita yang sudah didengar oleh 12-13 user. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa kita ambil, yang bisa kita timba lewat perenungan firman ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Hendrik yang telah menyampaikan firman dan renungan pada siang hari ini. Kita harus selalu berkomitmen dan melaksanakan komitmen kita, melaksanakan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon kekuatan rahmat Tuhan. Pasti kita bisa. Tanpa mohon kekuatan rahmat Tuhan, kita terkadang tidak fokus. Namun Tuhan selalu kasih kepada kita. Kita diberi kekuatan rahmat-Nya untuk selalu dapat melaksanakan kasih. Terima kasih Bapak Hendrik yang telah menyampaikan firman dan renungan. Kiranya Tuhan selalu memakai panjenengan di dalam pelayanan dimanapun beserta Bunda Agustin dan keluarga besar. Tuhan memberkati. Amin.